Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ananda, NIM 2221111006. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas reguler A, Stambu 2022. Di video kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama, definisi model pembelajaran menurut para ahli. Yang kedua, fungsi atau peran model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, contoh model pembelajaran yang mencakup penjelasan model pembelajaran, ciri-ciri, langkah-langkah, keunggulan, dan kelemahan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi model pembelajaran menurut Trianto tahun 2015 halaman 51. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Yang kedua, fungsi model pembelajaran. Adapun fungsi model pembelajaran adalah yang pertama, pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga guru dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan para guru dalam membelajarkan para siswanya guna mencapai tujuan yang ditetapkannya. Yang keempat, membantu peserta didik memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai cara berpikir, dan belajar bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh model pembelajaran yang saya akan jelaskan ialah model pembelajaran Project Based Learning. Model pembelajaran Project Based Learning merupakan pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi yang tinggi, pertanyaan menantang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, harus fokus pada permasalahan untuk penguasaan konsep yang penting dalam pembelajaran. Yang kedua, pembuatan proyek melibatkan peserta didik dalam melakukan investigasi konstruktif. Yang ketiga, proyek harus realistis. Yang terakhir, proyek direncanakan oleh siswa. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, penentuan pertanyaan yang mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil proyek. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Selanjutnya, keunggulan dari model pembelajaran based learning. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, membuat siswa menjadi lebih aktif. Yang ketiga, membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima, meningkatkan kemampuan bekerja sama. Yang keenam, mengembangkan dan mempraktikkan peserta didik dalam keterampilan berkomunikasi. Dan yang terakhir, melibatkan para peserta didik untuk belajar dengan mengintegrasikan pengetahuan atau informasi dengan dunia nyata. Selanjutnya, ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Kelemahan dari model pembelajaran Project Based Learning yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang kelima, tidak sesuai untuk siswa yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keenam, kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. Sekian penjelasan dari saya tentang model pembelajaran Project Based Learning ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.